Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamam bikhair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamam bikhair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamam bikhair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Falmuttasilatu ma hukima fiha bi suhbati ihdal qadiyataini lil ukhra wa tusamma luzumiyatan in kanat tilka suhbatu limujibin ka kauni ihdal qadiyataini sababan lil ukhra aw musabbabatan anha aw ishtarakata fi sababin wahidin ka qaulika in kanat asy-syamsu tali'atan fan naharu mawjudun wa 'aksuhu wa ka qaulika in kana an-naharu mawjudan fal kawakibu khafiyatan. Maka muttasilah qadiyah terbagi dua, ada hamdiyah, ada syartiyah. Kemudian syartiyah terbagi dua, ada yang muttasilah, ada yang munfasilah. Maka muttasilah adalah qadiyah-qadiyah yang dihukumi padanya qadiyah dengan suhbah beriringan salah satu qadiyah dengan yang lain. Suhbah itu kebersamaan salah satunya qadiyah yang lain. Dan dinamakan qadiyah muttasilah ini akan luzum jika adalah kebersamaan itu li mujib, karena mujib. Oke, mujib. Alasan yang mesti karena lazim. Jadi muttasilah adalah dua buah qadiyah yang qadiyahnya saling menyertai tadi. Nyenanyo nanyo. Bahasa Aceh. Yang keduanya saling menyertai. Kapan ada satu, misalnya ada ini, maka ini ada, begitu juga kebalikannya. Kemudian syartiyah muttasilah ada yang luzum, jika hubungan keduanya itu adalah wajib. Seperti keadaan salah satu qadiyah itu menjadi sebab bagi yang lain, ataupun salah satu qadiyah itu yang disebabkan daripada qadiyah yang lain, ataupun sama-sama keduanya pada satu sebab. Jadi luzum, muttasilah yang luzumnya, baik salah satu menjadi sebab. Misalnya muqaddam sebab bagi tali. Ataupun tali menjadi sebab bagi, ataupun keduanya adalah musabab daripada sebab yang lain. Contohnya, kaqaulika in kanatis syamsu tali'atan fan naharu mawjudun. Ini beriringan antara syamsu tali'ah dengan naharu mawjud. Syamsu tali'ah, matahari terbit itu menjadi sebab nahar mawjud. Wa aksuhu, dan kebalikannya. Coba balik sekarang. In kana naharu mawjud fa syamsu tali'ah. Jika hari itu ada, maka matahari terbit. Ini yang menjadi sebab apa? Yang menjadi sebab yang kedua. Yang kedua. Sekarang contoh muqaddam dan tali musabab daripada sebab yang lain, seperti perkataan engkau, jika hari itu ada, maka bintang-bintang itu tersembunyi. Kalau hari ada, ini sebabnya apa? Terbit matahari kan? Yang enggak disebutkan. Jika hari ada, maka bintang-bintang tidak nampak. Tidak nampaknya bintang bukan karena hari ada, tapi karena terbit matahari. Jadi nahar mawjud karena matahari, ini juga karena matahari. Faham? Luzum itu adakala salah satunya sebab bagi yang lain, ataupun kebalikan, ataupun dia menjadi sebab daripada sebab yang lain. Wa in kanati suhbatu bainal qadiyataini fi sidqi bighairi mujibin summiyat ittifaqiyatan. Maka jika suhbah beriringan, kebersamaan di antara kedua qadiyah itu fi sidqi dalam benar, tanpa ada alasan yang wajib, mesti. Dinamakan muttasilah itu ittifaqiyah, seperti perkataan kita, jika matahari terbit maka manusia itu natik. Apakah relasi hubungannya? Enggak ada kebetulan. Kalau kamu datang ke rumah maka saya akan masak. Apa hubungannya? Enggak ada. Tapi ittifaqi. Wa yusamma syartu fihi ma muqaddam wal jaza'u taliyan. Dan dinamakan syarat pada keduanya, pada luzumiyah dan ittifaqiyah, muqaddam ataupun pada dua qadiyah, dan jaza' menjadi tali. Yakni
Anna suhbatal lati hukima fiha fil muttasilati in kanat li sababin iqtadaha bihaitsu yata'addaru infikakul mustashibi an sahibihi summiyat luzumiyatan. Yakni maksudnya bahwa sungguh kebersamaan apa yang dihukumi dengannya bersamaan pada muttasilah. In kanat, jika adalah kebersamaan itu karena sebab. Kenapa dia menyertai? Kenapa dia beriringan? Kenapa dia kebersamaan? Ada sebab, ada faktor yang menghendaki sebab ini akan kebersamaan. Dituntut sebab itu untuk kebersamaan. Maksudnya apa? Maksud dituntut sebab itu menuntut kebersamaan bihaisu. Ini hasar penafsiran nih, tafsir dengan sekira-kira tidak mungkin terlepas al-mustashib daripada sahibnya. Mustashib yakni muqaddam ini ya. Mustashib muqaddam, sahib adalah tali. Dengan sekira-kira muqaddam itu tidak bisa terlepas daripada tali. Jika hari ada, maka matahari terbit. Ini kebersamaan, beriringan, berbarengan. Kenapa? Karena ada sebab yang membuat keduanya harus selalu ada. Dalam arti tidak bisa dipisahkan keduanya. Ini dinamakan apa? Luzumi. Sawa'un kana sababu fi suhbati aqliyan ka qaulina kullama kana hadha insan kana hayawanan ya annal hayawan juz'un minal haqiqatil insan wa qul yastahilu ay yanfaqa an juz'ihi. Baik ya, ini bagus perinciannya. Baik adalah sebab pada subah itu akli. Baik yang menjadi sebabnya itu akli. Seperti perkataan kita, kapan saja ini adalah ini itu manusia, maka dia hewan. Kalau ini insan, maka dia itu hewan. Ini akli. Kenapa? Karena hewan itu, karena bahwa sungguh hewan itu juzuk daripada hakikat insan. Karena insan terdiri hewanun natik, maka hewan adalah juzuk daripada insan. Kalau dia terbenar insan, maka otomatis terbenar hewan. Wal kul mustahil bahwa terlepas kul itu daripada juzuknya kul. Ini insan kan kul, insan terdiri dari hewan natik, juzuknya adalah hewan dan natik. Sekarang bagaimana dia itu insan tapi nggak ada hewan? Kul tanpa ada nggak mungkin. Paham? Maka sebab ini pada kata kul lama kana hada insan fahuwa hewan adalah akli. Au kana sababu syar'iyan. Nah, ini bagusnya kitab Mukhtasar Imam Sanusi, ada perpaduan dengan ada penambahan-penambahan. Au kana sababu syar'iyan ka qaulina kullama zalati syamsu dakhala waqtu dhuhri. Ataupun yang menjadi sebab itu syar'i, seperti perkataan kita, kapan saja tergelincir matahari, niscaya masuklah waktu duhur. Ini hubungan keduanya yang mengikat gunanya bukan akli tapi syar'i, sebab, ya kan? Au kana adian, ataupun adalah sebab itu adi. Ini jarang nih saya temukan nih perincian ini, ya kan? Ka qaulina kullu man lam yakun ma lam yakum nabat. Semua sesuatu yang tidak ada air maka bukanlah nabat, bukanlah tumbuhan. Sesuatu yang tidak ada air, yang bukan air, sesuatu yang tidak ada air, ini yakun lam yujad ya, kana tam. Semua perkara yang tidak ada air maka tidak ada tumbuhan. Tanah kering, yang namanya tidak ada air, tempat yang tidak ada air, maka tidak ada tumbuhan. Ini contohnya, ini adalah adi. Wa min dzalika al-amsilatul lati dzakarnaha fil asli. Termasuk daripada sedemikian adi adalah contoh-contoh yang telah kami sebutkan akannya, contoh pada matan. Kalau matahari terbit maka hari itu ada. Ini adi. Boleh dalam arti boleh Allah membalikkannya. Ya kan? Ini contoh adi. Fa innal mulazamata baina tulu'i syamsi wa wujudin nahari wa huwa zamanul ladzi yantashiru fi dzalika ad-du'il khassi adiyatun. Kenapa hubungan antara matahari terbit dengan hari ada, dengan siang ada, itu adalah adi? Karena mulazamah, korelasi di antara terbitnya matahari dan adanya siang. Siang itu siapa? Siang adalah waktu, wahwa, dan siang itu ini nahar ya. Siang itu adalah suatu waktu yang tersebar waktu itu pada sedemikian cahaya yang terkhusus. Makna siang apa? Siang adalah satu waktu yang mana cahaya matahari itu ada.
Kalau cahaya matahari tidak ada itu katanya bukan nahar lagi. Kapan dinamakan nahar? Kalau siang matahari tersebar. Paham? Dari awal hingga akhir itulah siang. Itu ini kabar mulazamah. Hubungan korelasi hubungan antara tulu'i syamsi dengan wujud nahar adi. Kenapa adi? Li'annahu yumkinu an yakhluqal maula tabaraka wa ta'ala dzalika zaman bidu'ihi muttasi'il makhsusi min ghairi tulu'i syamsin bal wala wujudihi aslan. Karena bahwasanya mungkinlah bahwa Allah Maula tabaraka wa ta'ala menciptakan sedemikian zaman, yakni nahar, menciptakan nahar dengan cahayanya nahar yang luas, yang terkhusus tanpa ada terbit matahari. Boleh saja Allah menciptakan ada cahaya tanpa ada terbit matahari. Bahkan tidak ada matahari sama sekali pun. Wa yumkinu an yutli'u subhanahu syamsa fawqal ufuki ala hay'atin nujum bila naharin. Dan mungkinlah bahwa Allah menerbitkan matahari di atas ufuk, di atas bentuk nujum, tanpa adanya siang. Boleh juga Allah menerbitkan matahari tanpa ada. Wa kadzalikal mulazamatu bainal wujudin nahar wa khafa'il kawakibi innama hiya adiyatun. Contoh yang kedua tadi. Begitu juga hubungan di antara wujud nahar, mulazamah ya, hubungan yang tidak bisa dipisahkan di antara adanya siang, hari dan tersembunyinya bintang-bintang. Hanya saja dianya mulazamah itu juga id yumkinu ay yakhluqallahu subhanahu wa ta'ala al-ibsara laha ma'a wujudin nahar bidu'ihil maksus. Karena mungkinlah bahwa Allah menciptakan melihat baginya kawakib, baginya bintang beserta adanya siang dengan cahayanya siang yang terkhusus. Boleh kok kita melihat bintang di siang hari? Nah, ini dalam arti apa? Boleh Allah ciptakan untuk melihat kudrah Allah. Kalau dilihat ke realita dan Allah sudah menentukan itu, dia itu luzum. Ini luzum, tapi luzum adi. Mana luzum adi? Bukan berarti dia tidak konsisten. Api itu luzum membakar. Tapi karena api itu diciptakan, boleh Allah menciptakan api itu tidak membakar. Tapi selama Allah menciptakan api untuk membakar, maka dia selalu membakar. Kalau enggak berarti Allah mukhalafah nanti dari yang diciptakan. Allah menciptakan api untuk membakar, tapi enggak membakar. Paham? Allah sudah menciptakan api untuk membakar. Ya pasti membakar. Ini luzum. Sisi adi dengan sisi luzum, sisinya yang berbeda. Sisi luzumnya kejadiannya. Sisi adinya adalah latar belakang luzum ini. Boleh nggak diciptakan yang berbeda? Boleh. Wa in kanat as-suhbatu bainal qadiyataini fil muttasilati la li sababin iqtadaha bal ittafaqa an sadaqat ihdahuma ma'a sidqil akhar summiyat ittifaqiyatan. Dan jika adalah suhbah hubungan di antara dua qadiyah pada muttasilah bukan karena sebab yang menghendaki sebab itu akannya hubungan. Jadi ini hubungan antara dua qadiyah ya. Muqaddam tali dia ada memiliki hubungan, tapi hubungannya itu bukan karena ada sebab, pokoknya sudah terkoneksi. Bukan ada hubungan yang membuat mereka itu ada hubungan. Bahkan ittafaqa, kebetulan bahwa benar salah satu keduanya beserta benar yang lain, dinamakan suhbah ini akan ataupun muttasilah ini ittifaqiyah. Seperti perkataan kita, in kanati syamsu tali'ah kana al-insat natiq. Fahadhil muttasilatu hukimat bi suhbati baina hatainil qadiyataini bima'na annahuma ittafaqa fil wujud in sadaqata ma'an. Maka ini muttasilah, dihukumi muttasilah ini dengan suhbah. Ini ada hubungan di antara dua qadiyah dengan makna bahwa sungguh keduanya sama dalam wujud, kebetulan pada wujud jika benar keduanya sama bersamaan. Jadi fil wujud, begitu matahari terbit lahir anak. Fil wujud kan bersamaan dia kan? Tapi korelasinya apa? Apakah apa hubungannya? Enggak? Tidak ada. La bima'na annahuma iktabat ihdahumal ukhra aqlan aw syar'an aw 'adatan. Bukan dengan penafsiran bahwa sungguh dua qadhiyah itu menghendaki salah satu keduanya akan yang lain baik secara akal ataupun secara syariat ataupun adat. Ini enggak tidak ada alasan salah satunya yang membuat yang lain. Bukan karena matahari terbit anak itu
Bukan anak itu lahir maka matahari terbit. Baik secara akal, syar'an ataupun idla ala kata bainahuma aslan. Karena tidak ada hubungan di antara keduanya sama sekali. Pokoknya saboe meto. Berihana kak saboe meto. Nggak ada alasan yang lain. Satu mobil tejak gula karena rumah berdekatan. Ada sebab yang lain. Satu rumah mungkin. Qala ba'du syuyukh. Qala ba'du syuyukh. Al-qasdu bihadhihi al-ittifaqiyati raf'u ma yahsulu fil wahmi minal munafati baina qadiyataini. Kama idza furida anna syakhsan jafaka mathalan fatahqudu alaihi wa taqdub. Lagak dah. Faya zumu ala an yahsuna ilaika wa yastaghfira mimma sana'a raja'an an taradahu fayahsulu fil wahmi annahu in fa'ala dhalika lam yabqa ghadabuka alaihi. Wa annahu la yajtami dhalika al-ihsan minhu ma baqa'i ghadabika alaih bal yatanafiyan fatakulu liman yatawahhama dhalika law ahsana ilayya fulan wa dha'afa al-ihsan ma zala min sadri ma ajidu alaihi wa mithlu hadha mawjudun katsiran. Contoh begini. Kebetulan tahu. Dia bandel di pondok, sering tidak jamaah. Begitu pulang kampung ditabrak mobil. Tarik ju qadhiyah syartiyah mu'tasilah. Orang yang tidak taat dengan peraturan maka akan celaka. Ini mu'tasilah, tapi ittifaqiyah tidak boleh dijadikan alasan. Mai lumpeh meja yang agak tanya. Sering durhakanya seseorang kita kaitkan dengan suatu kejadian yang keduanya tidak ada korelasi. Buktinya ada kejadian orang yang lain tapi kok nggak kejadiannya begitu. Sama ada dua orang yang tidak jamaah. Satu nggak sukses, satu sukses menurut pandangan kita. Orang yang tidak jamaah di hidayah tidak sukses. Itu ada orang yang nggak jamaah tapi sukses kok. Maka suksesnya makna sukses apa? Hubungan dia dengan Tuhan baik nggak? Kalau begitu ada orang yang jamaah juga ada hubungan dia nggak baik dengan Tuhan. Ria selalu ingin menampakkan. Tidak selalu kegagalan itu karena pelanggaran. Banyak faktor-faktor yang lain. Ini adalah ittifaqiyah. Sering kita mendengar qadhiyah-qadhiyah yang ittifaqi, tapi dikaitkan sehingga ditanam dalam pikiran kita itu sering nggak kejadian? Luzum. Tinggal dibayang ya dia. Kadang-kadang iya, tapi tidak menluzumkan yang tidak luzum itu masalahnya. Orang yang nikah dengan anak sepupunya maka anaknya idiot misalnya. Ada kejadian tapi tidak selamanya. Buktinya banyak para ulama menikahkan anaknya dengan anak adiknya ataupun anak abangnya. Enggak idiot kok. Orang yang potong kuku hari Rabu maka mati dalam kecelakaan. Biasanya apa? Hah? Mati dalam berdarah, mimisan. Misalnya kan? Itu ittifaqiyah, ada kejadian. Mungkin ada berapa kali kejadian sehingga dihukumi. Tapi apa korelasi keduanya? Enggak ada. Buktinya ada kok orang yang itu enggak ada masalah. Kok gara-gara kejadian ini faktor menyebabkan hal yang besar? Gara-gara potong kuku bukan di hari Senin, Kamis dan Jumat. Ini, apa hukumnya? Taruhlah sunat. Sunat itu dianjurkan melakukan. Apakah kalau tidak melakukan sunat dosa? Kan enggak. Ini dosa enggak, tapi kok bisa mengakibatkan hal yang seolah-olah meninggalkan yang haram. Bahkan ada orang yang melakukan haram kalau Allah mengampuni selesai. Kalau dia tobat selesai. Tapi berdosa, dia akan mati begini. Ada syaratnya ini. Kapan kejadiannya, niatnya bagaimana, dan tidak selamanya. Itu enggak dimura'ah saat disampaikan. Persoalan-persoalan yang model ini tidak disampaikan secara detail. Pokoknya yang melakukan ini maka akan begini. Yang nikah muda maka akan gagal. Ini kan bahaya ini. Apa hubungan nikah muda dengan kegagalan? Hah?
Qala ba'du syuyukh. Ini penting sekali. Qala ba'du syuyukh. Berkata sebahagian guru-guru. Tujuan dengan ittifaqiyah adalah menghilangkan sesuatu yang hasil pada anggapan daripada saling ternafi di antara dua qadhiyah. Tujuan ittifaqiyah apa? Untuk menolak anggapan dalam pikiran, dalam anggapan bahwa keduanya itu adalah saling bertentangan. Maka dengan ada ittifaqiyah bahwa keduanya itu boleh kok terhubung. Ingat, tujuan daripada ittifaqiyah kata sebagian masyayikh untuk menghilangkan anggapan bahwa keduanya tersebut saling bertentangan. Nanti contohnya ini. Sebagaimana apabila diasumsikan, ini contoh, apabila diasumsikan bahwa sungguh seseorang jafaka ini membuat tidak baik akanmu. Mengolok-olok misalnya. Fatahkudu ahli, maka engkau marah di atas orang itu. Maka engkau benci di atas orang itu, wataqdab, dan engkau pun marah. Jadi orang berbuat sewena-wena misalnya. Kemudian kan kita marah nih. Faya'zumu ala ayyahsuna ilaika, maka berkeinginan orang itu di atas bawah ingin berbuat baik kepada engkau. Ya, untuk menghilangkan rasa marah kita dia mau berbuat baik. Wa yastaghfira mimma sana'a, dan dia beristighfar, meminta maaf daripada perkara yang telah dia lakukan, rajaan antarda anhu, dengan harapan bahwa engkau meridai daripada orang itu. Fayahsulu fil wahmi annahu in fa'ala dzalika, maka hasil dalam waham, dalam anggapan bahwa orang itu jika melakukan itu niscaya tidak kekal marahnya engkau di atasnya. Kalau dia marah nih, saya olok-olok misalnya, kemudian dia marah, nah nanti saya kasih hadiah. Kalau saya kasih hadiah, maka marah dia itu hilang. Apa hubungan keduanya? Nggak ada kan? Tapi tujuannya apa? Untuk raf'ul al-munafa, untuk menghilangkan kontradiksi di antara dua ini. Boleh kok kedua ini saling terhubung. Wa annahu, dan bahwasanya tidak bertemu sedemikian kebaikan daripada orang itu beserta kekal marahnya engkau di atasnya. Bahkan saling bertentangan keduanya. Berbuat baik tidak marah. Ya kan? Cara menghilangkan marah adalah berbuat baik. Bahwa keduanya tidak bertentangan. Kalau sudah berbuat baik maka tidak ada lagi marah. Itu kan ada hubungan. Tujuannya untuk apa? Bahwa tidak ada bertentangan antara berbuat baik dengan marah. Boleh menghilangkan marah dengan baik, tapi bukan menjadi sebab yang luzum. Mungkin nanti karena ada dalil syariat, mungkin karena ada dalil. Bal yatanafiyan fataqulu liman yatawahhamu dzalika, maka engkau katakan bagi orang yang menganggap akan sedemikian bahwa apa? Berbuat baik akan menghilangkan. Lau ahsana ilayya fulanun wa dha'afa al-ihsan lama zala min sadri ma ajidu alaih. Kalau berbuat baik kepadaku si fulan itu, wa dha'afa, dan dia melipat gandakan berbuat baik, niscaya tidak hilang daripada dadaku akan sesuatu yang aku dapatkan di atasnya sesuatu. Kalaupun dia berbuat baik, berulang kali dia berbuat baik, tidak akan hilang. Nah, wa mislu hadza maujudun katsiran. Contoh ini itu banyak sekali. Seperti firman Allah Ta'ala, Qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Kalau adalah kalian itu di rumah kalian, niscaya akan muncul orang-orang yang telah dituliskan mereka itu akan bunuh. Kemana? Ila madaji'ihim. Madaji'ihim, apa makna madaji'ihim? Tempat tidur kan? Jadi ini untuk disampaikan bahwa kalau kalian itu di rumah, padahal kalian sudah ditugaskan untuk perang misalnya, maka kalian tetap tidak bisa keluar daripada itu. Kan ada orang-orang yang dulu pas pengumuman perang dia nggak ikut perang, paham? Dia tetap akan mati juga di tempat tidurnya, baik di medan perang ataupun di rumahnya dia. Ini kolerasinya apa? Ini ittifaqiyah.
Wa ka qaulihi alaihi salatu wassalam fi Suhaib radhiyallahu anhu lam yakhifillah lam ya'sihi. Dan seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Suhaib, sahabat, semoga Allah meridai daripada Suhaib. Kalau Suhaib itu tidak takut akan Allah, niscaya dia tidak bermaksiat. Lihat. Kalau dia tidak takut pada Allah, maka dia tidak bermaksiat. Berarti kalau takut lebih tidak bermaksiat. Kan mestinya begitu. Kalau dia tidak takut kepada Allah, sungguh dia tidak bermaksiat. Enggak, tujuan ini untuk apa? Bahwa tidak bermaksiat bukan karena ini untuk ditegaskan bahwa andai tidak takut kepada Allah, bukan berarti kita tidak bermaksiat. Ini enggak ada pertentangan. Paham? Araful waham. Seolah-olah kalau tidak takut, maka bermaksiat. Tidak bertemu antara tidak takut dengan taat. Tidak bertemu ini. Allah mengatakan, Nabi mengatakan, tidak takut, boleh kok seperti Suhaib. Dia sangat mencintai kepada Allah. Karena dia tidak takutlah makin dia tidak bermaksiat. Tujuan Nabi menyampaikan ini bahwa tidak ada bertentangan di antara tidak takut dengan taat. Indah kan? Wa huwa katsirun fi kitabillahil azizi wa fil kalami fi mukhatabatin nas. Dan ittifaqiyah ini banyak pada kitab Allah yang Maha Agung dan pada ungkapan-ungkapan pada dialog ataupun percakapannya manusia. Qauluhu wa yusamma syartu fima, ini penting ya, dipindahkan, ini penting nih. Qala ba'du syuyukh, itu penting. Qauluhu wa yusamma syartu fihima muqaddam wal jaza'u taliyan. Yakni yusamma syartu fil muttasilati luzumiyati wal muttasilati ittifaqiyati muqaddam li'annahu talibun lil jaza' mutatabbi'un lahu. Yakni syarat, yakni dinamakan syarat yang ada pada muttasilah luzum dan muttasilah ittifaqiyah akan muqaddam. Kenapa dia dinamakan muqaddam? Karena bahwa sungguh qadhiyah yang pertama, ya kan, in kanati syamsu tali'atan, itu meminta untuk jaza, pembalasan. Misalnya kalau ini maka ini gitulah. Mutatabi'un dia dan mengiringi baginya, mengiringi dianya yang pertama bagi yang kedua. Dan dinamakan jaza pada keduanya, muttasilah luzumiyah dan muttasilah ittifaqiyah. Talian, kenapa talian? Karena talian kan selanjutnya. Karena dia itu adalah matlub lagi tabi. Talian, wabit tali, ini sering kalau orang Arab ngomong wabit tali, selanjutnya. Wabillahi ta'ala at-taufiq. Oke. Kafib. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'ul ma'ab.